Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap baik-baik saja ya. Kita belajar yuk. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gaya dan macam-macamnya. Bersama saya, Nehla Tuniswah, mahasiswa kelas 3 PGSD A2, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Sebelumnya, kakak mau bertanya, apakah kalian suka bermain bola? Coba kita perhatikan. Bola bergerak dari sana kemari karena adanya sesuatu yang membuatnya bergerak. Apa sih yang menyebabkan benda itu bergerak? Ya benar, pintar sekali. Benda dapat bergerak karena adanya gaya. Lalu, apakah gaya itu? Gaya adalah tarikan atau dorongan pada benda yang menyebabkan benda dapat bergerak, mengubah arah, kecepatan, bahkan mengubah bentuk benda. Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya, kursi yang diam bisa bergerak setelah didorong. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, bola yang menggelinding dapat diam setelah ditahan menggunakan kaki. Yang ketiga, gaya menyebabkan perubahan arah benda. Contohnya, bola basket yang dipantulkan ke dinding akan memantul berubah arah setelah membentur dinding. Yang keempat, gaya dapat membuat pergerakan benda lebih cepat. Contohnya, mobil yang melaju lambat bisa bergerak semakin cepat setelah pengemudi menambah gas. Yang kelima, gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Contohnya, botol plastik akan berubah bentuk setelah diinjak. Nah, kalau tadi teman-teman sudah tahu tentang pengertian gaya dan pengaruhnya terhadap benda, sekarang kita cari tahu yuk macam-macam gaya. Gaya ada berbagai macam. Yang pertama, gaya otot. Sesuai dengan namanya, gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat benda. Contoh dari gaya otot adalah ketika kita mendorong meja, mengangkat buku, menarik pintu, dan sebagainya. Yang kedua, gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang diregangkan. Contohnya, karet pada ketapel yang ditarik bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu. Ketika memanah, karet yang ditarik akan menghasilkan gaya pegas dan membuat anak panah terlontar. Yang ketiga, gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Contohnya, bola lampu bisa menyala karena ada arus listrik yang mengalir. Contoh lain yang lebih sederhana, kalian bisa melakukan kegiatan menggosokkan penggaris plastik ke rambut beberapa saat. Kemudian, mendekatkan penggaris tersebut ke potongan-potongan kertas kecil. Dari percobaan tersebut, kalian bisa melihat potongan-potongan kertas kecil menempel ke penggaris plastik. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penggaris memiliki gaya listrik setelah digosokkan ke rambut. Yang keempat, gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik magnet. Contohnya, benda yang terbuat dari logam bisa menempel pada magnet. Misalnya, penggunaan magnet bisa mengangkat paku dan jarum. Yang kelima,
Gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Gaya inilah yang menyebabkan semua benda di bumi akan selalu jatuh ke bawah. Untuk membuktikan adanya gaya gravitasi, kalian bisa mencoba melemparkan pensil ke atas dan kemudian pensil itu akan jatuh ke bawah. Contoh lain dari gaya gravitasi adalah buah yang jatuh dari pohon ketika sudah matang. Yang keenam atau terakhir yaitu gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita berjalan. Gesekan yang terjadi antara telapak kaki dan lantai membuat kita bisa berjalan dengan aman tanpa terjatuh. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah materi gaya dan macam-macamnya sudah bisa kalian pahami? Kalau sudah bisa dipahami, sekian dulu ya materi dari kakak. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih sudah menonton dan see you. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.